Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Majelis Gereja Kristen Jawa Pangkalan Jati mengucapkan terima kasih dan selamat beribadah bagi jemaat yang mengikuti ibadah minggu pagi ini melalui live streaming di rumah. Jemaat dipersilakan mengikuti tata ibadah yang telah dikirim melalui WhatsApp grup masing-masing wilayah. Ibadah minggu ke-6 hari ini akan dilayani pelayan firman Pendeta Esther Pujo Widiasi, pemandu lagu Ibu Ruth dan Bapak Martin, lektor Ibu Esther Priyono. Pokok-pokok warta jemaat minggu ke-6 tanggal 6 Februari 2022. Sebelum ibadah minggu pagi ini dimulai, kami Majelis Gereja Kristen Jawa Pangkalan Jati menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan. Apabila tidak ada keberatan yang sah dari jemaat dan Tuhan berkenan, maka akan diteguhkan pernikahannya dan diberkati perkawinannya antara Saudara Yogi Wiratama, putra keluarga almarhum Emil Pratama, Jemaat GPIB Paulus, dengan Saudari Febriana Nugraheni, putri keluarga Bapak Bambang Haryanto, Wilayah Barat 1, pada hari Sabtu 19 Februari 2022, pukul 14, bertempat di Gereja Kristen Jawa Pangkalan Jati, dan untuk itu mohon dukungan doa dari segenap warga jemaat. Kedua, kemajelisan terkait dengan perkembangan pandemi COVID-19 di DKI Jakarta dan untuk mengantisipasi penularan virus COVID-19 varian baru, maka Majelis Gereja Kristen Jawa Pangkalan Jati memutuskan beberapa hal sebagai berikut. Mohon selengkapnya dibaca melalui WhatsApp grup masing-masing wilayah. 3. Berita duka. Telah dipanggil oleh Bapa di sorga, Ibu Suwaningsih, ibunda dari Bapak Iwan Kristiawan Wilayah Barat 2, pada hari Sabtu 5 Februari 2021. Jenazah telah dimakamkan di TPU Kalimulya, Depok. Untuk itu, segenap majelis dan jemaat Gereja Kristen Jawa Pangkalan Jati turut berbelasungkawa dan berdoa kiranya keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan penghiburan yang dari Tuhan. Keempat, laporan keuangan jemaat saldo per tanggal 5 Februari 2022 sebesar Rp7.906.548. Demikianlah pokok-pokok warta jemaat ini kami bacakan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Untuk memulai ibadah, jemaat diundang untuk bersaat teduh. Kita masuk dalam panggilan beribadah. Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, oleh karena kasih Tuhan, Yaku merayakan ulang tahun yang ke-72. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Dalam pertolongannya, kita diajak untuk tetap berderap bersama, melangkahkan kaki, merajut asa, mencapai impian. Kita tidak sendiri, ada Allah yang bersama kita. Dengan syukur, kita rayakan pengalaman hidup bersama Allah melalui ibadah ini. Ya Allah Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu dengan segenap hati. Kami memuji nama-Mu karena kasih setiamu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Ketika kami berseru kepadamu, Engkau pun menjawab doa kami.
Ya Allah, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan terjemur kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan terjemur kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita. Sekarang dan selamanya. Pada 1 Februari 1950, Yayasan Kesehatan Kristen untuk Umum atau dikenal dengan YAKUM Tahun 1893 adalah tahun di mana pelayanan kemanusiaan itu hadir oleh seorang dokter yang teolog, seorang teolog yang dokter. Dari Rotterdam, Belanda ke Purworejo, lalu ke Surakarta, lalu ke Yogyakarta, Dr. Schurer melakukan kepemimpinan kolektif bersama penduduk setempat Yoram dan Sambio mengelola kehidupan rumah dan klinik. Inilah Rumah Sakit Petronila yang disebut sebagai Rumah Sakit Pitulungan pada waktu itu. Dr. Price, penerus dari Schurer, masih menggunakan cara memimpin yang sama. Rumah dan klinik dipenuhi doa dan pelayanan kepada orang sakit dengan pembayaran natura dari pasien seadanya. Bersama-sama dengan healing ministry yang lain, Semarang, Purwodadi, Purworejo, Banjarnegara, Purwokerto, Paraan, Magelang, Yogyakarta, Surakarta. Menjadi hari ini 12 rumah sakit di bawah YAKUM, Yayasan Kristen untuk Kesehatan Umum, 3 pelayanan kemanusiaan dan 3 institusi pendidikan. Healing Ministry, sebuah ministry pelayanan gereja secara nyata terejawantahkan,
Yakub, Yayasan Kristen untuk Kesehatan Umum, telah menjadi karya nyata GKI dan GKJ Jawa Tengah sebagai gereja pendiri dan Gereja Kristen Sumatera bagian Selatan sebagai gereja pendukung yang luar biasa. Seperti Tuhan Yesus menyembuhkan di zamannya, Tuhan penyembuh itu tetap hidup dalam karya nyata di Yakub, Yayasan Kristen untuk Kesehatan Umum. Pelayanan penyembuhan healing ministry seperti ini ada di mana-mana. Seperti kata Yesus, engkau akan menjadi saksiku sampai ke ujung bumi. Pada 1 Februari 1950, Yayasan Kesehatan Kristen untuk Umum atau dikenal dengan YAKUM lahir dari rahim Sinode Gereja-Gereja Kristen Jawa dan Gereja Kristen Indonesia Jawa Tengah. Selanjutnya Sinode Gereja Kristen Sumatera bagian Selatan ikut memperkuat YAKUM. Sebagai yayasan gerejawi, YAKUM tidak lahir begitu saja. Sebelumnya, benih-benih pelayanan kesehatan di Jawa Tengah dan di Yogyakarta telah ada. Melalui adanya yayasan, gerak pelayanan menjadi terpadu, terarah, dan sesuai dengan cita-cita luhur gereja yang mendirikannya, serta sesuai dengan cita-cita Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja yang memanggil umatnya terlibat dalam karya kasih Allah. Saat ini kita berhenti sejenak untuk merenung bersama bagaimana Allah menyertai perjalanan YAKUM di masa lalu, agar YAKUM tetap menjadi relevan dengan tuntutan zaman. Tuhan Yesus meminta YAKUM agar bertolak ke tempat yang lebih dalam. Sebagai murid-muridnya, Tuhan juga memanggil kita untuk tetap terlibat dalam menjala manusia. Kali ini dengan mendukung pelayanan YAKUM dan menguatkan dukungan pelayanan GKJ Pangkalan Jati dalam bidang kesehatan. Maukah kita menjawab panggilan Tuhan?
Mari kita memohon pengasihan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur atas kasih karunia yang Engkau berikan pada gereja-Mu. Engkau merahmati gereja-Mu dengan visi untuk melayani umat-Mu dalam bidang kesehatan melalui Yayasan Kesehatan Kristen untuk Umum. Kami bersyukur karena Engkau memanggil kami untuk turut menjadi rekan sekerja-Mu untuk mewujudkan visi kerajaan-Mu, menjadikan seluruh umat manusia dan alam lingkungan sehat sejahtera. Kami sadar bahwa visi luhur ini terkadang kami lupakan, sebab kami sibuk dengan visi kami masing-masing. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, sama seperti murid-Mu, Engkau menginginkan kami agar kami menjadi penjala manusia. Ketika kekhawatiran menyebabkan kami tidak mampu melakukan tugas tersebut, dan karena tingkah laku kami yang bertentangan dengan kehendak-Mu, kami justru menjauhkan orang lain dari kasih-Mu. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Sang Kasih, Engkau merahmati kami dengan kasih yang melampaui dosa-dosa kami. Engkau memberikan pemulihan dan pengharapan bagi kami dan semua orang di dunia. Dengan janji penyertaan, Engkau memanggil kami untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam, supaya kami menemukan makna kehidupan sejati bersama-Mu, dan kami dapat turut terlibat dalam karya penyelamatan ciptaan-Mu. Kami menyambut ajakan-Mu dengan kepasrahan penuh. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah. Kristus, kasihanilah. Tuhan, kasihanilah. Pada kita yang menyadari segala kelemahan dan dosa kita, dengarkanlah sabda Allah. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah Maha Rahim, kasih-Mu selalu baru tiap pagi. Penyertaan-Mu terus melingkupi kami. Rahmat-Mu terus menopang kami. Untuk itu kami bersyukur. Meskipun mungkin saat ini kami berada dalam tempat yang dalam,
karena berbagai macam kesulitan dan pergumulan, bahkan kelemahan tubuh dan sakit penyakit yang kami alami. Namun kami percaya pertolongan-Mu dan kuasa-Mu akan terus Engkau wujudkan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, hanya kepada-Mu saja kami terus dapat berharap, kami terus dapat mempersembahkan kehidupan kami ini untuk Engkau pimpin senantiasa. Dan oleh karena itu juga, ya Allah, kami membutuhkan sabda-Mu, sabda yang dapat memberikan kami kekuatan untuk terus melanjutkan kehidupan kami. Sabda itu juga yang akan mendapat memimpin, menuntun hidup kami untuk terus berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Kristus Yesus Sang Firman yang hidup, dan dengan penyertaan Roh Kudus yang akan membukakan mata hati kami memohon. Amin. Amin. Bacaan dari Lukas pasal 5, ayat 1 sampai dengan ayat 11. Bacaan dari kitab Lukas pasal 5, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni Dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang, engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya,
Salam sejahtera bagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Meskipun kita harus beribadah di rumah lagi, saya mengharapkan warga GKJ Pangkalan Jati masih semangat untuk menyatakan ibadah kita semua pada Allah. Dan saya mengharap supaya kita juga tetap berhati-hati menghadapi pandemik virus COVID-19 ini yang saat ini di Indonesia sedang naik lagi ya tingkat bahayanya. Kita tetap harus memakai masker dengan baik, jangan lupa itu. Kita harus sering mencuci tangan, menghindari kerumunan terutama juga ya, dan jika memungkinkan tidak terlalu sering bepergian keluar rumah. Ya, mari kita menjaga kesehatan kita dan menjaga juga kesehatan orang lain. Dan saat ini karena pandemi COVID ini kita juga mengadakan ibadah secara online dengan rekaman di Zoom meeting. Ibu, Bapak, Saudari-saudara, dan anak-anak yang terkasih, minggu ini kita diperhadapkan kembali dengan kisah Tuhan Yesus yang memanggil murid-muridnya yang pertama. Nah, mungkin kalau ditanya siapa murid-murid Tuhan Yesus yang pertama, mungkin sudah hafal ya. Ada Simon Petrus, ada Andreas, Yohanes, dan Yakobus. Biasanya 4 orang inilah yang dianggap sebagai murid-murid Tuhan Yesus yang pertama. Nah, kali ini kisah pemanggilan murid Tuhan Yesus yang pertama kita baca atau kita dengarkan tadi sesuai dengan penuturan Injil Lukas. Penginjil Lukas menceritakan Tuhan Yesus terutama sebagai seorang guru. Seorang guru yang mengajarkan berita sukacita tentang kerajaan Allah yang telah datang di tengah-tengah masyarakat yang mengalami penjajahan dan penderitaan. Banyak orang takjub mendengar pengajaran Tuhan Yesus, demikian menurut Lukas. Meskipun ada juga orang-orang yang menentangnya, karena mereka tidak bisa mempercayai bahwa Tuhan Yesuslah Sang Mesias yang diutus Allah. Selain itu, penginjil Lukas juga mengisahkan karya mukjizat Tuhan Yesus. Karya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, terutama kemampuannya mengusir roh-roh jahat, dan kemampuan Tuhan Yesus untuk memulihkan yang sakit. Ketiga bentuk karya ini, yaitu pengajaran firman Allah, kemudian mengusir roh-roh jahat dan memulihkan yang sakit atau memberi kesembuhan, merupakan penanda bahwa Tuhan Yesus memiliki otoritas ilahi, kuasa dari Allah. Oleh karena itu, Tuhan Yesus adalah Sang Mesias itu sendiri, yang memang sudah dikukuhkan Allah atau diproklamirkan ya saat Tuhan Yesus mengalami pembaptisan. Ada kisah dalam Injil yang menggambarkan ketika Tuhan Yesus dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis, langit terbuka, ada Roh Kudus turun dalam rupa burung merpati, dan kemudian ada suara, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, percayalah kepada dia." Ya, jadi dalam saat itulah Allah menyatakan kemesiasan Tuhan Yesus, dan ini terbukti dengan karya-karya mukjizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus, tetapi juga pengajaran firman Allah yang dilakukannya. Ya. Dan Lukas secara khusus juga menceritakan bahwa Tuhan Yesus ini selalu on the move,
Ya, selalu berjalan, selalu bergerak untuk apa? Untuk menyampaikan kabar baik penyelamatan Allah. Perikop yang baru saja kita baca dan dengarkan tadi juga menceritakan Tuhan Yesus yang on the move itu. Dan kali ini Tuhan Yesus berada di daerah Galilea. Untuk apa? Untuk mengajar dan untuk memulihkan. Di tepi Danau Genesaret, atau juga dikenal sebagai Danau Galilea, Tuhan berjumpa dengan Simon dan para nelayan lainnya yang sedang membersihkan jala-jala mereka. Di tepi danau itu pula Tuhan Yesus mengajar banyak orang yang mengikutinya. Meskipun Lukas tidak menceritakan apa isi pengajaran Tuhan Yesus itu sendiri. Namun kali ini Tuhan Yesus tidak hanya mengajar dengan perkataan saja. Ia menyatakan langsung kuasa Allah dalam karya mukjizat. Ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan Simon di tepi Danau Galilea, Simon dan kawan-kawan nelayannya sudah semalaman tidak berhasil menangkap seekor ikan pun. Jadi ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan, mungkin Simon dan para nelayan temannya itu menertawakan Tuhan Yesus dalam hati mereka, ya. Mungkin mereka berpikir, siapa orang ini? Bukankah dia adalah tukang kayu yang tidak tahu menahu tentang penangkapan ikan? Saat itu memang alam sedang tidak bersahabat dengan para nelayan. Mereka yang ahli menangkap ikan, yang mampu membaca tanda-tanda alam, sangat paham bahwa saat itu ikan sulit ditangkap. Ketika akhirnya Simon menuruti perkataan Tuhan Yesus dan ia menebarkan jalannya di tempat yang dalam, mungkin Simon hendak membuktikan, tidak mau tahu gitu ya, apakah memang benar sang guru yang adalah tukang kayu itu memiliki kuasa ilahi yang melebihi alam semesta. Nah, karena itu Simon berkata, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Nah, memang sepertinya Simon ini adalah sosok yang berani menerima tantangan dan tidak mudah putus asa. Ya, ia bersedia melakukan apa yang Yesus katakan. Namun perhatikan, kita ingat ya, Simon pada ayat 5 ini menyebut Yesus sebagai guru. Artinya apa? Simon belum percaya sepenuhnya pada Yesus sebagai Mesias yang diutus Allah itu. Nah, setelah Simon dan para nelayan temannya menebarkan jala, mereka mendapatkan begitu banyak ikan sampai-sampai mereka memerlukan beberapa orang lagi untuk mengangkat jala mereka, dan 2 perahu yang ada di situ hampir tenggelam karena memuat ikan-ikan yang banyak itu. Para nelayan yang khatam dengan keadaan Danau Genesaret yang katanya tahu tentang tanda-tanda alam ini terheran-heran. Mereka takjub dan mereka mengakui kuasa ilahi sang guru, tukang kayu gitu. Pengakuan ini dinyatakan oleh Simon yang berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Kita ingat tadi ya, pada ayat 5 Simon menyebut Yesus sebagai guru. Setelah mukjizat terjadi, setelah mereka bisa menangkap begitu banyak ikan, Simon menyebut atau memanggil Yesus sebagai Tuhan. Simon bahkan merasa dirinya tidak layak di hadapan Tuhan. Pengakuan keberdosaan Simon ini ditunjukkan dengan gestur dia telungkup, ya. Simon mengaku keilahian Tuhan Yesus.
dan pengakuan bahwa pemahamannya tentang siapa Tuhan Yesus itu tidak benar. Tuhan bukan hanya guru. Yesus bukan hanya guru, tetapi Yesus adalah Tuhan yang berkuasa bahkan menghadapi alam. Kekuasaannya lebih daripada kuasa alam. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita mendengar perintah Tuhan Yesus, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Apakah kira-kira jawaban kita? Apakah kira-kira kita akan melakukannya? Apalagi sekarang kita mungkin sudah merasa nyaman dengan keadaan atau situasi kita saat ini. Saat ini saya nyaman kok, udah baik ya, saya bisa makan dengan enak, gaji saya sudah oke, misalnya ya kalau yang bekerja ya, atau sekolah saya sudah bagus ya. Nah, ngapain nanti saya pergi ke tempat yang dalam, memasuki wilayah atau suasana yang baru yang tidak saya ketahui mungkin ya. Untuk apa kok kita menerjunkan diri lagi dalam situasi yang baru atau bahkan pergi ke tempat yang baru? Kita bahkan tidak tahu apakah keadaan di tempat yang dalam itu akan lebih baik atau mungkin bisa saja lebih buruk dari tempat kita sekarang ini. Atau mungkin saat ini kita justru sedang merasa berada di tempat yang dalam itu karena situasi sulit yang kita hadapi. Pandemi COVID sedang meningkat lagi, ya. Inilah mungkin kita akan mengatakan ini saatnya sekarang saya berada di tempat dalam, di tempat yang dalam itu. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudari, anak-anak, syukurlah perintah Tuhan Yesus supaya kita pergi ke tempat yang dalam tidak hanya berupa perintah saja. Perintah Tuhan disertai juga dengan jaminan penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan. Memang benar belum tentu suasana atau tempat yang berbeda itu lebih mudah. Namun melalui kisah Simon dan para nelayan kita dapat belajar bahwa kuasa Tuhan ternyatakan dan anugerah Tuhan terwujudkan justru di tempat yang dalam itu. Melalui kisah Simon kita juga dapat belajar bahwa kesediaan Simon untuk mencoba lagi dan untuk mempercayai perkataan Tuhan memfasilitasi atau menyebabkan kuasa dan anugerah Tuhan itu terwujudkan, dialami oleh Simon di tempat yang dalam itu. Kesediaan Simon melakukan perintah Tuhan mendatangkan berkat Tuhan yang melimpah ruah. Berkatnya itu melimpah ruah sampai akhirnya dapat dinikmati juga oleh para nelayan lainnya. Di tempat yang dalam itu Simon tidak hanya menemukan kehadiran dan rahmat Tuhan, tetapi Simon juga menjadi alat Tuhan untuk menolong orang lain. Berkat Tuhan dinyatakan kepada banyak orang melalui Simon justru ketika ia berada atau mau pergi ke tempat yang dalam. Dibekali dengan pengalaman menyaksikan mukjizat Tuhan, para murid Yesus yang pertama, Simon, Yohanes, Yakobus, dan mungkin para nelayan lainnya, bersedia akhirnya mengikut Tuhan Yesus. Mengikut Tuhan Yesus bukan untuk menjadi penjala ikan, tetapi untuk menjala manusia. Jangan takut, kata Tuhan Yesus. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
melalui kisah Simon ini, jadi jangan takutlah ya. Kita bisa belajar, jangan takut. Bila kita sekarang sedang merasa berada di tempat yang dalam. Mungkin tempat yang dalam itu adalah kondisi kesehatan kita yang lemah karena terpapar virus COVID-19. Atau karena kita mengalami berbagai macam pergumulan. Atau mungkin kita sedang pindah sekolah atau pindah kerja ya di tempat yang baru. Atau kita memang sedang berada dalam situasi kehidupan yang baru. Percayalah, di tempat yang dalam itu Tuhan hadir. Dan Tuhan siap menyatakan kuasa dan rahmat-Nya bagi kita. Dan kita pun diundang. Dari tempat yang dalam itu kita mendengar undangan Tuhan untuk menjala manusia. Artinya menjadi sarana pencurahan berkat bagi orang-orang yang berada di sekitar kita. Jadi apakah kita bersedia merespons panggilan Tuhan itu? Dalam ibadah kita kali ini juga kita bersyukur atas kehadiran Yayasan Kesehatan Kristen untuk Umum atau YAKUM yang pernah tinggal di Jogja, di Solo atau di daerah Jawa Tengah lainnya mungkin kenal ya dengan rumah sakit yang berada di bawah Yayasan YAKUM ini. Yayasan YAKUM merupakan sarana yang diberikan Allah pada gereja-gereja Kristen Jawa, gereja Kristen Indonesia Jawa Tengah, dan gereja Kristen Sumatera bagian Selatan, KSBS ya, gereja Kristen Sumatera bagian Selatan untuk melayani masyarakat dalam bidang kesehatan. Tadi kita telah mendengar tentang sejarah YAKUM yang sudah berdiri selama 72 tahun ini. Pada peringatan ulang tahun yang ke-72 ini, pengurus YAKUM menyadari pelayanan YAKUM ini harus ditingkatkan supaya semakin banyak orang dapat merasakan jamahan pemulihan Tuhan. Tema ibadah kita kali ini menyatakan sebetulnya tekad YAKUM dan gereja-gereja yang menjadi pengurusnya untuk mengikuti perintah Tuhan Yesus bertolak ke tempat yang dalam dan menjala manusia. Untuk itu mari kita juga turut berdoa agar Tuhan memampukan YAKUM melaksanakan tugas pelayanannya. Dan mari kita juga membuka diri, jika dibuka kesempatan ya, untuk turut mendukung pelayanan YAKUM yang sangat dibutuhkan saat ini dalam menghadapi peningkatan jumlah orang-orang yang terinfeksi virus COVID-19 dan dalam upaya pencegahan penularan serta vaksinasi virus COVID-19. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya Roh Kudus memampukan YAKUM, Roh Kudus juga memampukan kita untuk melaksanakan perintah Tuhan dan percaya bahwa di tempat sedalam apapun dalam hidup kita, sesulit apapun, Tuhan selalu beserta kita. Tuhan selalu bersedia mencurahkan berkat-Nya bagi kita, sehingga kita pun bisa menjadi sarana Tuhan memberkati orang lain. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah bersama-sama dengan jemaat Tuhan di segala tempat dan masa, kita memperbarui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita menyatukan hati dalam doa. Ya Allah Maha Kuasa, Engkau berjanji akan selalu menyertai kami dan meneguhkan hati kami supaya tidak takut dalam menjalani kehidupan ini, bahkan ketika kami berada di tempat yang dalam. Kiranya janjimu itu juga Engkau nyatakan bagi saudari dan saudara kami, serta bagi seluruh ciptaan-Mu di bumi yang kami doakan pada saat ini. Kami berdoa bagi para murid Tuhan Yesus di seluruh dunia, terutama mereka yang mengalami penolakan dan penderitaan karena imannya dan karena mengabarkan Injil dengan setia, serta karena menolong sesama yang menderita. Karuniakanlah kekuatan dan iman yang teguh. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami. Kami berdoa bagi pengurus Yakum dan gereja-gereja pendukung GKJ, GKI Jateng, dan GKSBS. Karuniakanlah kemampuan kepada mereka untuk mengembangkan pelayanan Yakum. Bukakanlah berbagai kesempatan berkarya bagi Yakum dan cukupkanlah semua kebutuhannya, sehingga lebih banyak orang bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik dan merasakan jamahan pemulihan-Mu. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami. kami berdoa bagi bangsa dan pemerintah Indonesia. Di dalam menghadapi pandemi virus COVID-19 ini, berikanlah hikmat kepada kami semua di negara ini, supaya dapat menjalankan kehidupan kami dengan penuh tanggung jawab demi keselamatan dan kesehatan bersama. Mampukanlah kami untuk saling menyemangati, saling menolong, dan bekerja sama memutus rantai penyebaran virus. Dan kami secara khusus berdoa bagi saudara dan saudari kami yang terpapar virus COVID-19, kiranya Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, pemulihan yang segera. Juga bagi para nakes, tenaga kesehatan, kiranya Engkau limpahi dengan kekuatan tubuh yang ekstra dan kesetiaan untuk menjalankan tugasnya. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami. Kami berdoa bagi saudari dan saudara kami yang sedang sakit dan yang sedang merindukan pemulihan, juga bagi mereka yang sedang mengalami pergumulan dalam hidupnya. Secara khusus kami berdoa bagi Bapak Sujono yang akan juga menjalani operasi. Kami berdoa bagi Ibu Puji Lestari, Bapak Endang Abdullah, Bapak Iman Santoso, Saudara Reza Christian, Bapak Andi Yohanes, Saudari Olivia Kristianti, Saudari Jessica Kristianti, Ibu Diah Utami Putri, Ibu Eri Anatri, anak kami Christopher Purwasatria, Ibu Maria Magdalena Wahyu Indrawati, Bapak Hari Sukoco, Bapak Walkito, Bapak Kalijo Ismoyo, Ibu Budi Purwani Sulistiono, Bapak Darwin Sitompul, Ibu Suyati Kalijo,
Ibu Rumini Bambang Purwanto, Ibu Endang Christian, Ibu Astrid Yanti, Ibu Sukemi Karmijan, Ibu Batubara, Ibu Supiati, Ibu Mintarti Hadi Sucipto, Ibu Sunartiati Sarimin, Bapak Gatot Sunarso, Bapak Edi Purwanto, Ibu Sumariani Edi Purwanto, Bapak Suparto, Ibu Mariam Sugino, dan Bapak Wasiman. Kami berdoa juga bagi keluarga yang ada bersama dengan mereka. Roh Kudus kiranya mengokohkan iman dan harapan mereka, serta mengaruniakan pemulihan. Tolonglah pula kami untuk dapat menjadi sahabat yang menyatakan kasih-Mu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami. Kami mengucap syukur ya Allah atas kehidupan Ibu Swaningsih, ibu dari Bapak Iwan Kristiawan. Kami mengucap syukur atas kehidupan yang telah Engkau karuniakan baginya selama hidupnya di dunia dan sekarang kehidupan yang telah dinikmatinya bersamamu. Kami berdoa bagi keluarga besar Bapak Iwan Kristiawan yang saat ini berduka. Kiranya Engkau memberi kekuatan dan penghiburan yang sejati kepada mereka. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami. Kami berdoa untuk seluruh anggota GKJ Pangkalan Jati. Mampukanlah kami untuk menjadi murid Kristus dengan setia dan bersedia melaksanakan tugas menjala manusia. Kuatkanlah kami menjalankan perintah-Mu untuk mewujud nyatakan kasih dan anugerah-Mu bagi semua orang. Dalam menghadapi kesulitan yang disebabkan oleh upaya kami untuk menaati-Mu, tajamkanlah mata batin kami untuk merasakan penyertaan dan pertolongan-Mu, sehingga kami tidak takut. Dan apabila kami merasa takut dan khawatir, kiranya Roh Kudus menguatkan iman kami. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami. Dan sekarang dengarkanlah doa pribadi dan keluarga kami, ya Allah. Dengar dan kabulkanlah doa kami sesuai dengan belas kasih-Mu. Kami mohon dengan perantaraan Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Amin. Mari kita mengucap syukur atas cinta kasih Tuhan melalui berkat yang telah kita terima untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Sebagai dasar persembahan terambil dari Matius pasal 25 ayat yang ke-23. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah takabur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal
bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa persembahan dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Bapa. Bapa yang kudus, kami mohon Engkau berkenan menerima persembahan kami sebagai ungkapan syukur atas segala berkat yang Tuhan senantiasa sediakan. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini sebagai sarana ibadah dan keluhuran nama Tuhan. Berkati juga setiap kami yang akan mengelola persembahan, biarlah tangan Tuhan yang senantiasa menuntun kami. Demikian seru doa kami, dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkata, jangan takut. Mulai dari sekarang, engkau akan menjala manusia. Roh Kudus kiranya memampukan kami memenuhi panggilan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Jemaat yang terkasih, marilah kita menerima berkat Allah. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Haleluya.
Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat, sejahtera selalu.